Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syafina Bilan dengan NIM E321223009. Kali ini saya akan membahas materi tentang risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis. Pada presentasi kali ini saya akan membawa 3 subbab. Pertama yaitu pengertian risiko dan ketidakpastian dalam usaha agribisnis. Kedua, jenis-jenis risiko dalam usaha agribisnis. Dan yang terakhir yaitu cara mengukur resiko-resiko dalam usaha agribisnis. Jadi, jangan lewatkan videonya, nonton! Baik, kita mulai saja. Jadi, sebenarnya resiko itu apa sih? Resiko itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan. Hampir setiap hari manusia menghadapi resiko, termasuk dalam melakukan usaha. Resiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya return yang akan diterima oleh pengambil resiko. Resiko pertanian muncul dari faktor yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan sempurna oleh pengusaha, seperti organisme pengganggu tanaman, iklim, dan lain-lain. Untuk mengatasi resiko, harus dapat mengenali jenis resiko, penyebab resiko, serta dampak jika resiko itu terjadi. Selanjutnya, apa sih ketidakpastian dalam agribisnis? Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan, bisa juga menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan kesempatan atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai risiko. Oleh sebab itu, risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko dalam usaha agribisnis. Jadi jenis-jenisnya ini ada 7. Yang pertama yaitu resiko produksi. Agribisnis adalah usaha yang variabilitas hasil produksinya tinggi. Seringkali petani tidak dapat menentukan jumlah output yang pasti dihasilkan dalam sebuah proses produksi. Hal ini berbeda dengan usaha industri di pabrik. Faktor cuaca dan hama juga sangat mempengaruhi hasil produksi. Seringkali juga mengakibatkan pada penurunan hasil dan kerugian. Yang kedua yaitu risiko harga. Harga hasil produksi sangat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Risiko harga seringkali muncul pada saat proses berjalan, apalagi jika produksi membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, diakibatkan karena adanya perbedaan permintaan dari konsumen domestik ataupun konsumen internasional. Perubahan harga ini akan menyebabkan perubahan minat atau ketersediaan produksi jenis komoditi. Yang ketiga yaitu resiko keuangan. Cara pengelolaan keuangan dalam agribisnis seringkali kurang profesional. Petani harus melakukan usaha dengan modal sendiri, proses produksinya membutuhkan waktu yang lama sehingga petani harus mengantisipasi semua biaya yang harus dikeluarkan. Dan kemungkinan risiko akan terjadi. Hal ini berdampak pada arus kas yang buruk. Selain itu, akses petani pada layanan kredit, asuransi, dan pinjaman bank juga kurang. Yang keempat yaitu risiko kelembagaan. Risiko kelembagaan seringkali terjadi karena perubahan peraturan yang berdampak pada aktivitas petani. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali berubah dapat mengganggu proses produksi, distribusi, serta harga input dan output yang dibutuhkan untuk kebutuhan produk. Yang kelima yaitu risiko teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kegiatan agribisnis. Jadi petani harus terus berinovasi. Teknologi yang terus berkembang menyebabkan adopsi teknologi baru untuk modernisasi kegiatan agribisnis. Yang keenam yaitu risiko personal atau sumber daya manusia. Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam proses produksi. Seringkali moral dari manusia menyebabkan human error seperti ada kebakaran, pencurian, kerusakan fasilitas produksi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang menyebabkan perubahan situasi dalam kondisi pasar di luar kendali. Risiko pasar ini juga disebut sebagai risiko yang menyeluruh karena sifatnya menyeluruh dan dialami seluruh perusahaan. Nah, sebab yang terakhir yaitu
Bagaimana sih cara mengukur resiko dalam usaha agribisnis? Jadi cara mengukurnya itu ada 3 sebagai berikut. Cara pertama yaitu analisis distribusi probabilitas, yaitu menentukan besar tingkatnya probabilitas atau kemungkinan yang didasarkan pada data historis, pengalaman, dan persepsi yang ada. Cara kedua adalah analisis statistika yang dilakukan dengan menggunakan nilai varians, standar deviasi, dan koefisien variasi. Penilaian risiko ini didasarkan pada pengukuran penyimpanan terhadap hasil dari suatu aset yang dimiliki. Cara ketiga yaitu analisis sensitivitas. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat estimasi cash inflow dari berbagai investasi. Analisis ini dapat dilakukan secara optimis, harapan yang wajar, ataupun pesimis. Kemudian keputusan diambil pada risiko yang paling rendah.